Ya, ini guard patrol system dari Rossler. Ini namanya Rossler GJK01. Ya, isi paketnya seperti ini. Ini ada digital report untuk buku manualnya. Lalu ada CD softwarenya seperti ini. Oke. Lalu isi paketnya ini ada reader, tongkat readernya. Oke. Lalu ada docking station. Nah, ini docking station. Oke. Lalu ada sarung untuk readernya. Lalu ada kabel USB ke RS232 untuk download data. Lalu ada adaptor untuk docking station ini. Oke. Lalu ada event wallet. Ini event wallet. Lalu ada location tag. Nah, ini location tag. Ini isinya 12 location tag. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 12 location tag. Oke. Ya, ini isi paket dalam paket tersebut. Kita tinggal masukkan listriknya, lalu konekkan RS232 nya ke dalam docking. Ya, seperti ini. Oke. Nah, indikator ini merah, berarti ini readernya sedang ngecas ya. Ini lagi charging. Oke. Apabila warnanya hijau, maka dia full charging. Oke. Cara penggunaan dari sistem digital patrol ini, guard patrol ini, readernya ini yang akan dibawa oleh security patroli. Oke. Nah, ini ada sarungnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini si security membawa dua alat, reader dan event wallet. Nah, event wallet ini apabila ada kejadian di luar dari patroli, kita bisa tag di dalam event wallet ini. Ya, ini ada 10 event wallet. Nah, di sini bisa kita kasih note apabila misalkan ada pintu yang belum dikunci ataupun ada insiden yang lainnya yang perlu dimasukkan ke dalam report. Oke. Untuk penggunaannya, si security tinggal patroli. Misalkan ini ada pos 1. Ini pos 2, pos 3, pos 4, atau enggak site 1, site 2, site 3 yang perlu dipatroli. Nah, ini si security tinggal sentuh saja seperti ini. Nah, itu ada indikator dan readernya pun bergetar. Nah, berarti itu datanya sudah masuk. Nah, untuk ke site 2, si security tinggal tempelkan saja seperti ini. Nah, ini ada getaran dan ada LED indikatornya merah di sini. Berarti data itu sudah masuk. Oke, si security lanjut dari pos 1, pos 2, pos 3 sampai dengan selesai. Apabila dari 12 titik ini ada kurang, bisa kita tambahkan location tag ini secara satuan. Jadi sebelum dipasang, location tag ini perlu kita daftarkan ke dalam software. Nah, bagaimana cara memasang location tag ini? Kita perlu membuka dulu cover dari location tag ini. Kita bisa congkel di sini. Ya. Oke. Nah, ini perlu kita skrup di sini. Ada 2 skrup. Apabila medianya itu tembok, kita perlu bor dulu, lalu kita skrup, lalu kita pasangkan kembali covernya. Seperti ini. Nah, posisi ini di atas. Ini bisa kita kasih label, kasih nama sesuai dengan site yang di lokasi. Lalu kita pasangkan rapat. Nah, apabila location tag ini sudah terpasang dengan rapat, maka ini akan sulit untuk
buka ataupun dicopot. Jadi perlu dibongkar temboknya ataupun dirusak ininya. Maka ini kelebihan dari digital location tag ini. Jadi sangat sulit untuk dimanipulasi. Oke. Ya, di dalam CD-nya ini ada file ada GS1, GS02 dan MD24U. Nah, GS01 ini yang perlu kita install terlebih dahulu ke dalam PC. Oke, lalu kita klik next. Kita klik install. Oke, ada show me reader, readme. Kita bisa lihat readme-nya. Oke, untuk selanjutnya kita install MD24U untuk driver dari USB ini ke RS232. Oke, kita run administrator. Oke, ini installing driver. Tunggu sampai selesai. Oke, jika sudah selesai, maka di sini ada GS01, GS report. Kita tinggal klik. Lalu kita masukkan passwordnya. Untuk master, passwordnya master. Oke, jika statusnya sudah hijau seperti ini, maka docking stationnya sudah terkoneksi ke dalam software. Nah, ini. Tapi jika docking stationnya berwarna merah, maka ada masalah dengan koneksi. Kita bisa ubah di COM option di sini. Kita sesuaikan dengan COM port yang ada di device manager. Contoh, kita buka device manager. Ini my dokumen, klik device manager. Oke, nah, ini ada device manager. Nah, COM port ini ada di COM berapa? Kita sesuaikan dengan COM port yang ada di sini. Contoh ini COM 4, maka di sini disesuaikan di COM 4. Oke, maka statusnya akan hijau seperti ini. Oke, untuk pertama kali kita perlu daftarkan semua dari location tag-nya maupun readernya. Untuk reader kita bisa klik di menu reader ini, lalu kita add, lalu kita read ID. Nah, ini ada SN-nya, kita tinggal klik OK. Nah, reader 1 sudah masuk. Lalu kita ke menu site. Ini kita add location tag-nya satu persatu. Oke, ini ada set 1, kita mau namakan bebas sesuai dengan set yang ada di lokasi. Lalu kita add location tag-nya. Ini kita bisa tempelkan ke sini ya. Nah, ini kita cabut lebih dulu. Nah, di sini kita bisa tempelkan. Nah, ini sudah terbaca. Nah, location tag-nya kita perlu kasih nama, misalkan pos 1 ataupun set 1. Oke, lalu lanjut sampai dengan selesai. Seperti itu. Jadi semua location tag perlu di add terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita ke menu event wallet, event book. Nah, event book ini kita perlu add juga seperti ini, dan satu persatu ditempel dalam sini. Oke. Ini contoh ada kejadian kebakaran ataupun pintu nggak dikunci ataupun insiden lainnya yang di luar dari patroli. Lalu kita masukkan ke dalam menu tournya. Ini tournya ini mau seperti apa, dari pos 1 ke pos 2 ini berapa menit. Nah, ini bisa kita atur di sini.
Nah, nanti kita bisa download datanya apabila sudah selesai semua. Kita masukkan reader ke dockingnya, lalu kita ke menu download. Kita download data. Oke, tunggu sampai selesai. Oke, ini ada keterangannya di sini, readernya sudah kosong ya, memori di reader juga sudah dihapus. Oke, sekarang kita ke menu report ya. Di sini ada tour atau exception report, incident report, reader download report, hardware list report, dan patrol schedule dan database report. Oke, untuk tour dan exception report ini kita bisa lihat di sini ada keterangan statusnya exception. Dalam artian ini masih acceptable. Nah, jika seperti ini missing, berarti ini di sini dia tidak patroli. Oke, ini juga tidak patroli. Apabila dia telat, di sini ada keterangan nanti seperti late ataupun dia lebih cepat, ada keterangan juga di statement report ini. Oke, untuk incident report di sini ada insiden yang di tag di event ya, contoh seperti ini nggak ada insiden. Lalu untuk pengetesan di sini ada event book, di sini ada insiden. Oke, selanjutnya untuk reader download report. Nah, di sini ada event book yang di tag, lalu ada location tag yang dipatroli seperti ini. Oke. Lalu ada hardware list report. Di sini location tag yang sudah didatarkan ke dalam sistem semua ada di sini. Nah, ini ada hardware code-nya. Oke. Lalu untuk patrol schedule ini jadwal patroli yang di setting. Nah, di sini ada interval dari waktunya dari pengecekan di pos 1 atau ke pos 2 ini berapa menit. Di sini ada interval 10 menit. Nah, ini bisa disesuaikan dengan situasi di lapangan. Misalkan dari jarak satu ke tempat yang lain, kita ke berjauhan, kita bisa setting intervalnya 20 atau 30 menit tergantung dari di lapangan. Oke, untuk database report ini berisi dari semua dari yang ada di database. Di sini ada event dan location tag yang di tag di dalam patroli. Oke, demikian sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.